Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizati Faifania dari kelas 11-3, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman yaitu Java. Nah, saya akan membahas beberapa konsep dasar dari pemrograman nih. Yang pertama ada pengantar dari kode Java atau bentuk bentuk asalnya. Yang kedua, cara menerima input dari keyboard. Yang ketiga, percabangan, dan yang keempat adalah perulangan. Baiklah, yang pertama kita perlu memahami nih struktur dasar yang ada di program Java. Jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang sifatnya itu dipakai luas mulai dari aplikasi-aplikasi yang kompleks sampai aplikasi-aplikasi yang tidak kompleks. Oke, struktur dasar dari program Java itu terdiri dari yang pertama ada kelas. Kelas itu adalah wadah tempat kita menuliskan semua kode program. Nah, setiap file Java itu minimal harus punya satu kelas, kalau enggak apa yang mau dijalanin gitu loh. Terus yang kedua ada method main. Method main atau main adalah titik awal dari program yang itu mau dijalankan. Nah, kalau mau menjalankan program memang main ini adalah bagian yang akan dipanggil pertama kali. Terus selanjutnya ada statement atau perintah yang akan dijalankan. Nah, statement ini itu adalah perintah yang akan kita suruh komputernya nih mau ngapain, instruksi yang kita berikan ke komputer. Misalnya mau menampilkan teks, menyimpan data, atau memproses input. Nah, tiga hal ini adalah komponen paling penting dari Java. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang hilang, Java itu gak bakal bisa jalan dengan baik gitu. Selanjutnya input dari keyboard. Nah, dalam melakukan pemrograman itu kan kita sering pakai data dari pengguna. Jadi penggunanya itu nanti memberikan data dari mereka, dan nanti komputernya yang proses. Nah, di Java input dari keyboard itu dibaca menggunakan scanner. Nah, scanner ini bekerja kayak alat pembaca, tapi alat pembaca program yang akan menghentikan program sejenak sambil menunggu pengguna mengetikkan sesuatu atau menginput sesuatu ke dalam program. Contohnya memasukkan umur, mengisi nama dalam formulir, atau memasukkan nilai. Nah, untuk contohnya step by stepnya nanti akan saya taruh di akhir video sekalian percabangan dan perulangan. Tapi di dari foto ini kita bisa tahu kalau misalnya input yang akan saya gunakan nanti itu adalah umur. Nah, jadi si penggunanya ini harus input umurnya dulu, umurnya mereka berapa, supaya nanti programnya bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke percabangan dan pengulangan, variabel itu juga sangat-sangat penting. Nah, variabel itu tempat kita nyimpan data. Tanpa variabel ini, program itu gak bisa ingat. Program itu tidak bisa ingat atau mengolah nilai. Nah, salah satu jenis variabel yang paling umum, yang pertama itu adalah int buat angka-angka bulat. Contohnya kayak tadi yang bakal saya praktekkan, yaitu umur. Yang kedua ada double atau angka desimal, dan yang ketiga ada string atau teks. Nah, contohnya kayak yang saya tampilkan. Nah, itu tuh program untuk pengecekan umur. Nah, variabel umur ini menyimpan angka yang diketikkan oleh pengguna. Nah, nanti data ini bakal dipakai dalam program percabangan untuk menentukan seorang ini udah bisa bikin KTP atau belum. Nah, variabel itu penting karena dia ini buat menyimpan data secara sementara dan juga tempat buat nilai input pengguna. Sebenarnya masih nyambung sama scanner yang tadi. Kalau tanpa variabel, scanner ini juga nggak bisa ingat gitu loh, pengguna itu input apa. Nah, selanjutnya adalah percabangan. Nah, percabangan itu adalah struktur logika yang kita gunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Nah, cara kerjanya itu ada dua jalan. Kalau syaratnya terpenuhi, jalankan perintah yang A. Kalau syarat tidak terpenuhi, jalankan perintah yang B. Contohnya, kalau misalnya nilainya KKM lulus, kalau tidak KKM tidak lulus. Kalau misalnya hujan, bawa payung. Kalau misalnya gak hujan, gak bawa payung. Nah, contohnya di materi yang ini, percabangan ini dipakai untuk memeriksa apakah umur pengguna udah memenuhi syarat untuk membuat KTP. Nah, percabangan ini juga berguna untuk mengatur alur dan menghindari kesalahan input, dan juga membuat hasil-hasil yang berbeda berdasarkan perbedaan kondisi.
Selanjutnya terakhir saya akan menjelaskan tentang perulangan ataupun looping. Nah, perulangan ini digunakan kalau kita mau mengulang suatu proses tertentu tanpa menuliskan perintah yang berulang-ulang, kayak ditanya-tanya terus. Pokoknya kalau di looping ini, kalau misalnya gak sesuai, dia udah pasti bakal ulang lagi sampai sesuai. Nah, benefitnya itu kita bisa ngecek input apakah valid, apakah sesuai sama yang ditanya. Nah, setelah itu selain itu manfaatnya itu juga bisa menjalankan perintah yang sama berkali-kali dengan efisien, jadi kita nggak perlu terus codingnya. Nah, contohnya di program yang saya buat, perulangan ini digunakan waktu pengguna memasukkan umur yang salah, kayak -1 atau 1,5. Nah, atau ya, yang kedua saya juga taruh di kalau pengguna mau menjalankan program lagi, kayak pengguna masih mau ngecek gak umurnya berapa. Kalau misalnya masih, nanti diulang lagi, kalau misalnya enggak ya selesai gitu. Nah, dengan pengulangan ini, program ini gak bisa langsung berhenti, tapi bisa digunain berkali-kali tanpa harus di restart lagi. Kayak kita gak perlu ulang programnya lagi dari awal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran alur program. Yang pertama dari percamakan, dan yang kedua ada gambaran alur dari program pengulangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program Java, yaitu percabangan. Ini adalah contoh dari kasusnya. Oke, pertama saya akan jelaskan dulu. Yang di baris pertama itu ada tulisannya import java. Nah, itu tuh baris itu tuh fungsinya untuk mengambil scanner dari Java supaya programnya bisa menerima input dari keyboard. Selanjutnya ada class main, dan public static void main. Nah, itu tuh adalah kayak metode utamanya atau kayak pembukanya yang dijalankan pertama kali waktu program mau dijalankan. Selanjutnya ada ada objek scanner. Nah, yang tulisannya scanner input sama dengan new scanner itu maksudnya adalah program itu bakal membaca input dari keyboard. Selanjutnya ada system.out.print, masukkan umur Anda. Nah, di situ itu artinya program itu bakal menampilkan teks masukkan umur Anda. Nah, di bawah itu kan ada int umur sama dengan input dot. Nah, di situ tuh untuk mengambil angka yang nanti akan dimasukkan oleh user. Nah, nanti angka yang dimasukin sama user itu bakal masuk ke variabel umur. Nah, selanjutnya baru masuk nih ke struktur percabangannya atau if else. Nah, logika yang